Pendengar dan pemirsa, kita simak dan ikuti materi bahasan. Falyatafaddal masykuran Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal mustami'un al-kiram, nahnu fi al-amr al-rabi' min al-umur allati hiya كيف تكون مفتاحا للخير. والرابع هو العناية بفرائض الإسلام وواجبات الدين. فإن العناية بفرائض الإسلام وواجبات الدين والاجتهاد في القيام بها وتحقيقها، هذه العناية بفرائض الدين والاهتمام بها والمحافظة عليها يفتح لك من أبواب الخير وأبواب البر ما لا يخطر لك ببال ولا يدور لك بخيال. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya serta seluruh keturunannya dan juga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada perkara yang keempat, yaitu bagaimana engkau bisa menjadi kunci dari pintu-pintu kebaikan. Perkara yang keempat tersebut adalah al-inayah bi faraidil Islam wa wajibatid din, yaitu perhatian terhadap kewajiban-kewajiban Islam atau kewajiban-kewajiban agama, yaitu seorang berusaha untuk memperhatikan kewajiban-kewajiban dalam Islam dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya, mewujudkannya. Karena jika engkau perhatian terhadap kewajiban-kewajiban dalam Islam, engkau berusaha menjaganya, mengerjakannya dengan baik, maka hal ini akan membukakan bagi engkau pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kebajikan yang mungkin tidak terbetik dalam benakmu, bahkan tidak terlintas dalam hayalanmu. Dengan engkau melakukan kebajikan-kebajikan tersebut, akan terbuka pintu-pintu kebaikan bagimu. والشواهد أيها الإخوة المستمعون الكرام على ذلك والدلائل كثيرة، لكن أجتزئ بذكر بعضها. جاء في صحيح البخاري من حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: لا إله إلا الله. وفي رواية قال: سبحان الله، ماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتن، ماذا فتح الله هذه الليلة من الخزائن. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini sangatlah banyak, tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya menyebutkan sebagiannya. Di antaranya datang dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Suatu malam Rasulullah sallallahu bangun dari tidurnya. Faqala la ilaha illallah. Kemudian Nabi berkata, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda atau berkata, subhanallah, maha suci Allah. Madza anzalallahu hadhihi lailata minal fitan. Fitnah-fitnah apa yang Allah turunkan malam hari ini? Madza fatahallahu hadhihi lailata minal khazain. Ya, perbendaharaan apa yang Allah turunkan pada malam hari ini? لاحظ أيها المستمع الكريم، فتن نزلت وأبواب خزائن خير فتحت، فإلى ماذا أرشد عليه الصلاة والسلام عند وقوعها؟ قال: من يوقظ صواحب الحجرات يصلين. فإذا كنت تريد لنفسك اتقاء الفتن وتريد لنفسك أبواب الخير ودروب الخير ومفاتيح الخير فهي في الصلاة. ولعلك هنا تستذكر ما كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد، والحديث في صحيح مسلم حديث أبي أسيد وأبي حميد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم يسألك من فضلك، وفي رواية افتح لي أبواب فضلك. فالإقبال على الصلاة وفعلها فتح لأبواب الرحمة، وأداؤها تامة كاملة فتح لأبواب الرزق. فكيف يريد لنفسه من ينام عن الصلاة ومن يذكر رأسه عن الصلاة
أن تتفتح له أبواب الخير. وفي الباب أحاديث كثيرة، منها ما رواه الترمذي في جامعه عن أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله أنه قال: ابن آدم اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخرة. ورواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من حديث نعيم بن هماز بن همار الغطفاني رضي الله عنه. فالحديث صحيح ثابت، وتأمله أيها المستمع. يقول: ابن آدم اركع لي من أول النهار 4 ركعات. الله جل وعلا غني عن ركعاتك وغني عن سجودك، ولكن هذا باب خير وفتح خير لك يدعوك إليه رب العالمين. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: هذه ال4 عندي هي الفجر وسنتها، يعني السنة الراتبة قبل الفجر وفريضة الفجر، تركعها في أول النهار ثم تنال هذا الخير العميم والفتح العظيم. فكم يحرم من الخير من ينام عن صلاة الفجر عندما يقوم كما جاء في الحديث خبيث النفس كسلانا، أغلقت أبواب الخير عنه وسدت أبواب الرزق، وأول اليوم هو أساسه وزمامه، وهو متنزل الأرزاق ومتنزل البركات. يقول بعض السلف: يومك مثل جملك، إن أمسكت أول أو تبعك آخره. فمن لم يمسك أول اليوم بأداء الصلاة ماذا ينتظر في بقية يومه؟ ولهذا من الأسس العظيمة في فتح أبواب الخير على نفسك وعلى الآخرين المحافظة على فرائض الإسلام وأداء واجبات الدين، ويأتي في مقدمة ذلك الصلاة. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perhatikan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang fitanun nazalat, fitnah-fitnah yang Allah turunkan di malam hari tersebut. Selain itu juga Nabi kabarkan tentang pintu-pintu perbendaharaan kebaikan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari tersebut. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi hal ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man yuqidhu sawahibil hujurat yusallin." Siapa yang bisa membangunkan penghuni-penghuni kamar-kamar agar mereka bangun dan mereka salat? Maka jika engkau ingin menyelamatkan dirimu dari fitnah-fitnah, dan engkau ingin mendapatkan dibukakan bagimu pintu-pintu kebaikan, dan engkau berjalan di atas jalan-jalan kebaikan, dan engkau menjadi kunci-kunci yang membuka pintu-pintu kebaikan, maka di antaranya perhatikanlah salat. Ya, perhatikanlah salat. Ya, kemudian engkau juga ingat apa yang doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan tatkala seorang masuk dalam masjid. Ya, yang hadis tersebut dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Usaid dan Abu Humaid radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik." Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia berdoa, "Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu." Wa idza kharaja falyaqul, jika dia keluar dari masjid, hendaknya dia berdoa, "Allahumma inni as'aluka min fadlik." Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dari karunia-Mu. Dalam riwayat yang lain, "Iftahli abwaaba fadlik." Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu karuniamu. Maka seorang yang semangat untuk salat, dalam mengerjakannya, semangat dalam mengerjakan salat, maka ini akan membukakan bagi dia pintu-pintu rahmat. Dan seorang yang mengerjakan salat dengan sempurna, maka akan membukakan bagi dia pintu-pintu rizki. Bagaimana seorang yang ingin kebaikan bagi dirinya sementara dia tidur tidak salat? Untuk salat dia berat sekali mengangkat kepalanya. Ya, bagaimana mau dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan? Dan dalam masalah ini banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dari Abu Darda dan juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi di mana Allah berkata, "Ibnu Adam, irka'li min awalin nahar 4 raka'atin akfika akhirah." Wahai anak Adam, salatlah engkau 4 rakaat di permulaan hari, maka aku akan mencukupkan engkau di penghujung hari. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, rukuklah engkau untukku 4 rakaat di awal hari, maka aku akan mencukupkan engkau di penghujung hari. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Daud dengan sanad yang sahih dari hadis Nuaim bin Hammar al-Ghatafani radhiyallahu taala anhu. Hadis ini hadis yang sahih. Perhatikanlah wahai para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, "Ibnu Adam, wahai anak Adam,
rukuklah untukku di awal hari 4 rakaat. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan salatmu, tidak butuh dengan rukukmu yang kau kerjakan. Allah tidak perlu dengan sujudmu, tetapi ini adalah pintu kebaikan bagi engkau. Allah memanggilmu Rabbul Alamin agar engkau mendapatkan pintu-pintu kebaikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, yang dimaksud dengan 4 rakaat yang hendaknya dikerjakan oleh seorang anak Adam di permulaan hari adalah salat subuh dan 2 rakaat sebelum subuh, yaitu salat sunat rawatib qabla fajar, ya, dan juga salat fardu yaitu salat fajar. Engkau melakukannya di permulaan hari, ya, kemudian engkau akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Engkau akan mendapatkan, ya, pintu-pintu kebaikan yang luar biasa. Dan betapa banyak seorang yang tidur dari salat subuh, dia tidak mengerjakan salat subuh, dihalangi dari pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana Nabi kabarkan, orang yang ketiduran dari salat subuh, dia akan bangun dalam kondisi khabithan nafs kaslan, dalam kondisi jiwa yang buruk, dalam kondisi malas-malasan. Ya, pintu-pintu kebaikan telah ditutup baginya. Pintu-pintu rizki telah tertutup baginya. Padahal kita tahu bahwasanya permulaan hari adalah pondasi dari hari tersebut. Itulah awal, ya, diturunkan rizki-rizki, awal diturunkan keberkahan baginya. Sebagian salah berkata, yaumuka mithlu jamalik, sungguhnya harimu itu seperti ontamu. In amsakta awalahu tabi'aka akhiruh. Kalau engkau bisa memegangnya, ya, pada awalnya, maka dia akan mengikutimu di akhirnya. Maka barang siapa yang tidak memperhatikan permulaan harinya dengan melaksanakan salat, maka apa yang dia tunggu di akhir harinya tersebut? Ya. Oleh karenanya di antara pokok-pokok yang agung untuk terbukanya pintu-pintu kebaikan bagi dirimu, yaitu engkau menjaga, melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam, engkau mengerjakan kewajiban-kewajiban Islam, dan yang paling utama dalam hal tersebut adalah mengerjakan salat. وانظر أيضا أخي المستمع الكريم في فتح أبواب الخير لك في عبادة الصيام، ومن ذلك الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك. فالعبادات والفرائض مع الاهتمام بها والمحافظة عليها من أكبر العون لك لأن تكون مفتاح خير على نفسك ثم مفتاح خير على الآخرين. Perhatikan juga para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu-pintu kebaikan bagimu. Contoh tadi kita sudah bicara tentang masalah salat. Sekarang kita berbicara tentang ibadah puasa. Bagaimana ibadah puasa akan membukakan pintu-pintu kebaikan bagimu. Di antaranya ada satu hadis yang agung, ya, yang menjelaskan akan hal ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan." Jika tiba malam pertama di malam bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibukakanlah pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, wa sufiddatus syayatin, dan setan-setan dibelenggu, wa nada munadin, dan ada yang menyeru dengan berkata, ya baghiyal khair aqbil, wahai pencari kebaikan semangatlah, wa ya baghiyal syarri amsik, wahai pencari keburukan berhentilah. Maka ibadah-ibadah yang agung dan kewajiban-kewajiban jika dikerjakan dengan baik, diperhatikan, dijaga, maka ini merupakan penolong utama bagimu agar engkau menjadi kunci pintu kebaikan untuk dirimu, dan engkau akan menjadi kunci kebaikan juga bagi orang-orang lain. أيها الإخوة المستمعون الكرام، الأمر الخامس من الأمور التي تكون بها مفتاح الخير مجاهدة النفس على البعد عن الآثام. فإن من الأمور التي يكون بها العبد مفتاحا للخير مغلاقا للشر مجاهدة النفس على البعد عن الآثام وتجنب موارد الحرام ومعصية الله. روى الإمام أحمد في مسنده عن نواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط أبواب، على الأبواب ستور مرخاة، وفي أول الصراط مناد ينادي يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، ومن جوف الصراط وفي لفظ ومن فوق الصراط مناد ينادي يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج. ثم بين ذلك فقال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله.
وأما المنادي الذي ينادي من أول الصراط فكتاب الله، وأما المنادي الذي ينادي من جوف الصراط أو من فوق الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. وهذه منة الله على كل مسلم أن جعل في قلبه واعظا عندما تحدثه نفسه لفتح باب من أبواب الحرام أو الدخول في شيء من منافذ الباطل تزجره عن ذلك: يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج. Perkara yang berikutnya, perkara yang kelima yang hendaknya engkau perhatikan agar engkau menjadi kunci pintu kebaikan bagi dirimu dan juga bagi orang lain, yaitu mujahadatun nafsi alal bu'di anil atham, yaitu engkau bersungguh-sungguh berjuang agar menjauh dari dosa-dosa. Di antara perkara-perkara yang menjadikan seorang hamba menjadi kunci-kunci kebaikan dan penutup keburukan adalah perjuangan untuk menjauhkan dirinya dari dosa-dosa, menjauhkan hal-hal yang mengantarkan dia kepada perkara-perkara yang haram, menjauhkan dirinya dari sumber-sumber yang mengantarkan dia kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala meriwayatkan dalam musnadnya dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha daraba mathalan siratan mustaqima." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan tentang suatu jalan yang lurus. Perhatikan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan perumpamaan tentang jalan yang lurus. Wa ala jambatai sirat abwabun. Kemudian di jalan yang lurus tersebut samping kanan dan kirinya ada pintu-pintu. Wa alal abwabi suturun murkhat. Yang pintu-pintu yang berada di kanan dan kiri itu tertutup pintu-pintu tersebut dengan tirai yang terjulurkan. Wa fi awwali sirat munadin yunadi. Dan di awal pintu tersebut ada penyeru yang menyeru, ya ibadallah udkhulus sirat wala ta'uju. Penyeru yang berkata, masuklah wahai hamba Allah, masuklah kalian dalam jalan dan jangan kalian menyimpang. Wa min jawfis sirat wa fi lafdhin wa min fawqis sirat munadin yunadi ya Abdullah la taftahul bab. Kemudian di tengah-tengah jalan tersebut juga ada yang menyeru, memperingatkan, wahai hamba Allah, jangan kau buka pintu. Fa innaka in fatahtahu talijhu. Sungguhnya kalau kau buka pintu, kau buka sitar yang ada di pintu tersebut, kau akan masuk dalam pintu tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perumpamaan yang Allah buat tersebut. Amma sirat fahuwal Islam. Adapun jalan yang dimaksud yang hendaknya ditempuh oleh setiap muslim adalah Islam. Wa amma suran fahududullah. Adapun pagar-pagar yang ada di samping kanan dan samping kiri, maka itu adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa amal abwab allati 'alaiha sutur murkhat fa maharimullah. Maka pintu-pintu yang berada di atasnya kemudian terjulur tirai-tirai, maka itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amal munadi alladhi yunadi min awali sirat fa kitabullah. Adapun penyeru yang menyeru sejak di permulaan jalan, maka itu adalah kitabullah, Al-Qur'an. Wa amal munadi alladhi yunadi min jawfi sirat atau min fawqis sirat fa wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Adapun penyeru yang peringatkan yang berada di tengah sirat, di tengah jalan tersebut atau berada di atas sirat tersebut adalah pemberi nasihat yang berada dalam setiap hati seorang muslim. Perhatikanlah para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap muslim. Allah menjadikan dalam hatinya ada pemberi peringatan. Tatkala jiwanya menyuruhnya untuk berbuat maksiat, untuk membuka pintu-pintu perkara yang haram atau untuk masuk dalam jendela-jendela kebatilan, maka pemberi peringatan tersebut dalam hatinya mengingatkannya, menegurnya dengan berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la taftahul bab, jangan kau buka pintu. Fa innaka in fatahtahu talijhu. Sungguhnya kalau engkau membukanya, engkau akan masuk di dalamnya. أيها الإخوة المستمعون، فمن أراد لنفسه أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر فليعلم على ضوء هذا الحديث أنه يسير في طريق مستقيم يفضي بصاحبه إلى جنات النعيم، وعلى جنبة هذا الطريق المستقيم أبواب كثيرة عن يمينه وعن يساره، وهذه الأبواب ليس فيها مغاليق ولا مفاتيح، وإنما عليها الستائر، وهي أبواب تفضي إلى الحرام. Oleh karenanya barang siapa yang ingin menjadi kunci pintu kebaikan dan kunci yang menutup pintu-pintu keburukan,
Maka berdasarkan hadis ini, hendaknya dia berjalan di atas jalan yang lurus. Ada jalan lurus terbentang di hadapan dia. Yang jalan tersebut akan mengantarkan dia menuju kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Namun dia ingat, di samping kanan kiri jalan tersebut ada pintu-pintu yang banyak. Sebelah kanannya, sebelah kirinya. Itu pintu keburukan, pintu-pintu maksiat. Dan pintu-pintu ini tidak ada kuncinya. Ya, tidak tertutup dan tidak terbuka, cuma ada sitar yang terjulurkan di atas pintu-pintu tersebut, yang pintu-pintu tersebut mengantarkan kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن المعلوم أن الباب الذي عليه الستارة لا يكلف داخله وقتا ولا جهدا، بل يلامسه بكتفه ويدخل سريعا، بخلاف الباب المغلق الذي يحتاج إلى مفتاح ومعالجة، فهذا يأخذ منك وقتا. وأما الباب الذي عليه ستار فإنه يدخل الإنسان سريعا. فأنت ماض في طريق مستقيم، وعلى جنبتي هذا الطريق أبواب كثيرة تدخل الإنسان إلى الحرم، وليس عليها إلا ستائر. فيجب على الإنسان إذا أراد أن يكون مفتاحا للخير أن يحذر غاية الحذر من أبواب الشر التي على يمينه وعلى شماله، وإذا دخل في شيء منها فتح على نفسه أولا باب الشر ثم فتحه على الآخرين، لأن النفس إذا دخلت في الحرام وتوطدت فيه وتمكن منها الحرام لا تحب أن تكون وحدها فيه، فيتحول من فاعل للحرام إلى داعي للحرام ومرغب فيه. وهذا شأن أهل الباطل ودعاة الضلال وفساق الناس في كل وقت وحين. في بادئ الأمر وطئت أقدام الحرام وولجوا فيه من أبوابه، ثم أصبحوا دعاة له. في هذا المعنى يقول الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زن النساء كلهن. من دخل الحرام وولج فيه لا يحب أن يكون وحيدا فيه، فتبدأ نفسه تنطلق من كونها فاعل الحرام إلى داعية الحرام، ويكون بذلك والعياذ بالله افتتاحا للشر مغلاقا للخير. Sebagaimana diketahui bahwasanya pintu yang hanya diberikan sitar, ya, kain yang terjulur, kalau seorang ingin masuk sangat mudah, dia tidak butuh waktu yang lama, tidak perlu perjuangan, hanya disentuh saja maka dia bisa masuk dengan cepat. Berbeda dengan pintu yang terkunci, yang ada kuncinya, ada pintu kayunya, maka seorang kalau ingin buka pintu tersebut dia harus berusaha, perjuangan, dan ini membutuhkan waktu. Ya, adapun pintu yang tidak ada pintunya, hanya sekedar terjulur kain di atasnya, maka seorang akan mudah masuk dengan sangat cepat. Ya, oleh karenanya, tatkala engkau berjalan di atas jalan yang lurus, kemudian di samping kanan kirimu ada pintu-pintu yang terbanyak, pintu-pintu banyak yang mengantarkan seorang kepada perkara yang haram, dan tidak ada di atas pintu tersebut kecuali hanya kain yang terjulur. Maka jika seorang ingin menjadi, ya, kunci pintu-pintu kebaikan, maka hendaknya dia harus berhati-hati dengan puncak kehati-hatian. Jangan sampai dia terjerumus dalam pintu-pintu keburukan tersebut yang berada di atas kanannya, di samping kanannya, juga samping kirinya. Dan jika seseorang telah masuk dalam pintu keburukan tersebut, ya, maka dia akan membuka pintu keburukan bagi dirinya pertama. Dia akan terjerumus dalam keburukan-keburukan. Kemudian berlanjut, akhirnya dia juga akan membukakan pintu keburukan tersebut bagi orang lain. Karena seorang jika terjerumus dalam keharaman, dia sudah, ya, terjebak dalam keharaman, maka dia tidak suka sendirian dalam keharaman tersebut. Dia tidak suka sendirian dalam maksiat tersebut. Maka akhirnya dia mengajak orang lain. Maka berubahlah dia. Tadinya dia pelaku perkara yang haram, pelaku maksiat, akhirnya dia berkembang dan dia berubah menjadi penyeru kepada kemaksiatan, mengajak orang-orang lain untuk melakukan kemaksiatan sebagaimana yang dia lakukan. Dan inilah kondisi orang-orang yang melakukan kebatilan, orang-orang yang menyeru kepada kesatan, orang-orang fasik yang terjerumus dalam kemaksiatan. Di awal perkara mereka, ya, tatkala mereka menginjakkan kaki mereka dalam perkara yang haram, mereka masuk dalam pintu-pintu yang haram, awalnya mereka melakukan keharaman itu sendiri. Kemudian berlanjut, akhirnya mereka menjadi penyuruh kepada keharaman. Ya, mereka menjadi penyuruh, mengajak orang berdakwah kepada perkara yang haram. Dan inilah makna yang telah disinggung oleh Al-Khalifatul Rashid Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, waddatiz zaniyatu law zanan nisa'u kulluhun. Sungguh seorang pezina berangan-angan seandainya seluruh wanita ikut berzina seperti dia. Kenapa? Karena seorang yang masuk dalam perkara yang haram, ya, dia tidak ingin sendirian, dia tidak ingin dicela sendirian dalam perkara yang haram tersebut. Awalnya dia sendiri melakukan maksiat, kemudian jiwanya terus berjalan dalam kemaksiatan tersebut. Setelah dia menjadi pelaku maksiat, akhirnya
dia berkembang dan menjadi penyeru kepada perkara yang haram tersebut, dia ngajak orang lain untuk melakukan maksiat tersebut, maka jadilah dia wali'adzubillah menjadi kunci-kunci pembuka pintu-pintu keburukan dan kunci-kunci yang menutup pintu-pintu kebaikan, wali'adzubillah. نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما بقي في هذه الرسالة في لقائنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan ya poin-poin selanjutnya tentang bagaimana seorang menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan dan kunci yang menutup pintu-pintu keburukan pada kesempatan esok hari insyaallah sebagaimana biasanya. Silakan kalau ada yang bertanya, kami persilahkan.